Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya Kang Eri semua. Alhamdulillah nih ya, pada kesempatan malam hari ini saya masih berada di Kampung Adat Tukuh. Dan kebetulan saya menginap di sini ya. Nih, jadi seperti ini suasana malam di Kampung Adat Tukuh. Salah satu kampung adat yang berada di Kabupaten Garut ya, tepatnya ini berada di Desa Ciroyom, Kecamatan Ciklet, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Nih, ibu udah ngangetin air ya, udah manasin air nih. Nah, tuh pada diisi lah. Nah, dan di depan, nah di part sebelumnya saya udah makan tuh ya, komplit banget ya. Tadi lauknya makan di sini ya. Di depan Kang Samsul lagi ngobrol tuh. Aduh, baraya lihat ya. Nih kita pakai damar nih ya, penerangannya tuh. Masya Allah. Nih Kang Samsul, airnya udah panas. Siap-siap kok. Ya, bikin kopi lah. Kita nikmatin malam sahdu ini dengan minum kopi ya. Jadi ini tuh berada di rumahnya Bapak Haji Agus ya, alhamdulillah, masya Allah. Dan kebetulan ini juga ada si A. Assalamualaikum A. Alhamdulillah ya bisa kumpul di sini ya. Saya juga bisa merasakan suasana malam. Ini benar-benar nostalgia kalau buat saya A. Benar-benar berasa kembali ke masa lalu waktu kecil sebelum kampung saya ada listrik. Saya juga ngalamin dulu waktu kecil itu kampung saya belum masuk listrik. Nah, cuman lupa saya di tahun-tahun berapanya ya listrik baru ada itu. Cuman saya ngalamin dulu waktu dulu itu pakai damar cempor seperti ini. Tuh, jadi penerangan di sini itu pakai damar cempor ya. Ini minyak tanah ya. Minyak tanah. Oh, ini coba baraya kita disuguhin pisang tua sampai dengan pohon-pohonnya tuh. Keripik. Nah, itu opak ya. Ini keripik. Nah, sekalian nih kita nyeduh dulu kopi sama Kang Samsul ya. Oh, jadi kita nginap di sini baraya, enak banget ya tuh. Aduh. Tidur pula. Nah, si A ini sebenarnya dari Bogor ya? Dari Bogor. Dari Bogor. Cuman daerah mana Bogornya? Cisarua. Oh, Cisarua Bogor. Nah, jadi gimana nih ceritanya bisa ada di sini? Pertamanya Jaroh ke sini, terus ikut sama Mama Ulu. Oh, ikut sama Mama Ulu ke sini. Tinggal di sini. Ya. Jadi udah berapa lama tinggal di sini? 6 tahunan. 6 tahun. Masya Allah. Tapi udah berkeluarga? Belum, saya belum nikah. Oh, belum nikah. Ya. Masya Allah. Ini gimana ini kalau yang nonton ada yang naksir? Ya kalau jodoh mah ya gak apa-apa ya, namanya jodoh ya, gak bisa ditolak kan ya. Tapi ke Bogor jarang pulang. Sering. Oh, sering. Aduh, kita nyeduh kopi dulu ya sebelum lanjut ngobrolnya nih. Cia katanya tadi ngemukim di sini udah 6 tahun ya. Coba. Mantap ini mah baraya tuh. Aduh, kopinya ya. Pas di suasana malam kita nyeduh kopi sambil ngobrol ya. Dan di part 1 terus di part 2 nya saya sudah merasakan suasana menjelang malam dan juga sehabis maghrib. Nah, ini udah di suasana malamnya nih ya, jadi seperti ini suasana malamnya. Teh siapa namanya teh? Abdurrahman. Kang Abdurrahman. Masalah kalau pulang ke Bogor berapa bulan sekali atau tahun? Kadang setahun 2 kali. Setahun 2 kali. Jadi memang udah betah aja ya di sini. Aduh, masya Allah, alhamdulillah. Rajin. Ini paling rajin ya, anak kesayangan Bapak Kuncen berarti ya di sini ya. Masya Allah. Serba bisa ya. Dan seluruh cangking. Dan kebetulan baraya nih tadi dikasih tahu itu memang sama saya disuruh mijit nih ya. Sebelum tidur mau mijit dulu tuh, Bapak juga nyeduh susu ya.
Kalau si A itu kopi apa? Kopi, kamu kopi apa aja? Oh, bebas. Oh, bebas. Iya, bebas. Oke, Baraya. Jadi sekarang ini di suasana menikmati suasana malam, saya ini mau ngobrol sedikit sejarah ya. Sejarah kampung adat Kuta. Adat Dukuh ya, kampung adat Dukuh. Nah, sekarang alhamdulillah Baraya. Jadi sekarang gantian nih ya, Kang Samsul pegang kamera. Sekarang saya yang ikut ngobrol sama Akang Abdul Rahman, ya. Terus sama Bapak Haji, Pak Haji Agus. Belum berangkat Amin, kan tiap hari Jumat juga berangkat haji Pak. Hajul Pukur Masakin. Haji. Alhamdulillah, dan insya Allah Pak pasti berangkat haji. Mudah-mudahan karena udah lama daftar. Udah lama ya. Udah lama daftarnya, belum berangkat. Itu kan udah berarti itu kan bukan kesalahan kita Pak ya. Iya kan? Sebenarnya kalau seandainya waktunya sebentar kita udah berangkat 2016 udah berangkat. Iya, berarti kan nggak salah kalau saya panggil haji itu nggak salah. Nah, ya karena itu mah hanya waktunya aja yang diulur sama kuota hajinya yang kebanyakan itu, seperti itu. Nah, oke Baraya, jadi sekarang nih saya mau nanya ke Pak Haji itu sejarah lah ya, asal usul kampung adat Dukuh itu seperti apa gitu Pak. Jadi di sini sejarah ada 3 sejarah. Ada 3 sejarah. Siap. Sejarah dunia, sejarah negara, sejarah kampung. Kalau sejarah kampung namanya asal usul gitu. Siap. Jadi siap. asalnya sebuah kalomah dulunya dari kecil sampai dewasa adanya di Mekah. Perantau kalau saya kita Mekah. Ya. Perantau ngalap ilmu agama Islam. Sudah pas dewasa, saya punya yakin itu bulan haji lah. Bulan karena haji. Yang nanya sama sebuah kalomah waktu di masjid, pasti mereka udah pada pulang gitu kan. Karena ditanya begini. Tapi saya mikir itu tanah sama air itu pasti enggak dicari dulu kan. Iya. Oh, alam manusia, alam siapa lah. Karena kalimat begini, kamu kenapa enggak pulang? Nih yang nanya. Betul. Saya enggak pulang. Memang kenapa? Saya mau meninggal di sana, di sini katanya. Tah kalau begitu, tah bawa tanahnya, tah bawa airnya di mana? Dukuh itu tempat namanya. Dukuh itu tempat, artinya padumukan dukuh. Oh, jadi nama dukuh itu diambil dari petempatan, padumukan bahasa Sundanya. Artinya tempat ya. Di mana padukuhan, petempatan anjeun dugi ka tilem lah gitunya. Di kawapat tah caina plakeun, tangna awurkeun. Lah makanya mata air kampung Dukuh adat Dukuh memang di atas gunung di sana. Dukuh di atas. Di hutan. Di atas. Bukan di bawah gunung. Di atas gunung ada satu rawa. Oh gitu. Sekitar 300 patah ada gitu. Jadi kalinya ke sini namanya ini airnya air jam-jam kan. Oh, yang ngalir ke sini itu air jam-jam. Yang zaman korma tadi kan. Iya. Jadi waktu dites aqua mineral pertama aqua keluarkan aqua pertama. Betul. Itu di Jakarta ke sini langsung akan bawa ikan yang jadi akuntansi di pusat itu kan saya punya uang kan. Akuntansi uang kan karena ninja langsung bawa beliau dari Jakarta ke sini langsung disurvei memang ini mandarannya lebih daripada aqua ini. Tapi nggak sempat ditawar Pak. Apanya? Sama pihak aqua. Nggak dikasih. Enggak, maksudnya sempat nawar ya, ada. Ngomong itu ini kan nggak diproses lagi lah kalau katanya si mereka. Kalau dikasih mah. Tapi gitu. Sempat nggak ada bocoran berapa gitu, pernah aqua nawar dengan nominal berapa, angka berapa? Jadi dikasihnya lagi kan oleh ini jadi udah dikasih dikata pemali udah dia nggak berani. Jadi gak pernah nyebutin angka berani berapa, enggak? Karena pemali. Jadi hanya pemali gitu. Jadi cukup dijawab nggak dijual pemali gitu. Berarti stop, dia udah gak lanjut nawar lagi. Takut kan itu. Iya, masalah. Iya. Udah gitu Simbuk dia pulang. Itu ke Sumedang. Jadi terus waktu itu di Sumedang kekosongan kepenghuluan.
Di Sumedang. Ya. Kabupaten Raga Gempol ke kolong ketua agama nya langsung datang ke Mataram. Kata Mataram, nah anjing jika jauh-jauh beng ka dieu mandi tu aya jika jumhur di lumur maneh mun bahasa di Sumedang. Sumedang Tata Sunda Pasunan Sumedang. Namana Kiai Abdul Jalil. Kiai Abdul Jalil pertama Kiai Abdul Jalil kan. Iya yang di sini. Ya, punya pesantren besar di sana di Sumedang. Udah segitu Raga Gempol langsung ditangin ke kiainya ke Kobong ke pesantren, ditanya karena di kabupaten kita kekosongan ketua penghulu sanggup enggak jadi kan jantan ke penghulu nya soalnya anak sangem asal saratua atau yang di tabrak naon hiji masyarakatna pemerintahna kedah hiji sama masyarakatna kedua tak yang ngalabrak hukum syara. Saudara Gempol siap simpul di damalnya di kepenghuluan menuju pertengahan di Damal nyatanya angkat di Mekah. Nyatanya di Sumedang wakil nanti namanya teh Lebe Warta Kesuma. Warta Kesuma wakil penghulu gitu nya. Tanuju di Mekah kedatangan nyakadongkapan utusan di Banten ka Sumedang. Yen ayeuna upeti entong ka Mataram bari ku ka Banten. Tah kurang Raga Gempol ditolak. Pisu kumaeun Mataram ngarurug ke Sumedang nyerang sama itu. Nyerang ya. Ditolak nyara anu disuruh ti Banten uwi deui. Nya dinyapanten ngariung-ngariung talamun ieu anu utusan ti Banten teu dibunuh pasti ti Banten bakal nyerang ka urang. Nya mugas Gorojo kabungnya Algojo. Nya di papanya di nanti di susulnya kasusul di Parakan Muncang Cicalengka di non namanya non. Jadi sok di Parakan Muncang Jadinya di Tilasan mastakanan dibunuh. Masana anak duana Raga Gempol. Tas Raga Gempol itu tuh masalah. Tapi kejadian salah urang. Jelema henteu boga dosa tuh waktu dosanya dibunuh ya tanggal hukum syara. Tah tutup tak yang terangka sabnya teh Abdul Jalil di Mekah. Teh simpulna uwi ta anu sabina nyata Lebe Warta Kesuma wakilna. Diwartoskeun kadunungan itu Bupati Bakal-Benu. Teu diwartoskeun yakin ayeuna bakal benu apa make katahuyan kapanak bakal kanyana benuna. Suranya sesura si wakilnya disaurkeun. Yen menuju anjeun di Mekah teh kajanten kieu hanya jengkar. Kayaknya mata benu nyata tekeng di atas sabab di atas larang hukumna ngarempak hukum syara jam itu dosa dibunuh. Nya jengkar ti Sumedang teh untuk ka Kobongna untuk ka pasantren. Nyata ka dieu ka Batuwangi ka daerah Garut. Iya Batuwangi. Batuwangi. Laras. Dinya keun 12 tahun setengah ngontosan wangsit untuk lengkap ayat ya nyanya ngalih deui ka dieu ka Cisangiri Kampung Tonyong Tanggara Pamengpeuk. Dinya Sumur Jagung. Sumur Jagung dinya dongkap malam Jumat Kaliwon 12 Mulud dongkap cahaya di Kidul Kilen gitu nya. Tapi di Cisangiri kadir ka Kidul Kilen. Ageuna sami sareng gelegarang kawung eta cahaya. Nya ku anyana bujuk jujuk nya plus aya bumi alit. Ya isi jalmi bahasa Puren. Jadi gitu ya perjalanannya. Jadi rumah yang pernah saya foto di video sebelumnya ya, yang saya bilang rumah kakek nenek ya, nenek Aki, rumah kecil itu ya, rumah kecil ternyata disitulah ya tempat pertama itu, pantesan rumah itu masih abadi ya sampai sekarang. Rumah Aki nini mana kampung dukuh anu kahapat kudotaya. Su Aki cana sumur ieu ari toya teh walungan. Ya teh walungan Cipasarangan sareng Cimangke. Sumun ieu kakurung ku kana musi Su Aki Chandra. Ai Aki Chandra nyata ai batas kana musi mana Su Aki serba ka rumah.
Ya Aki Canda nyaurkeun kulon Cidamar tah Aki Canda teh urang Cidamar. Wetan Batuwangi anjeunna tilas bubar anu 12 tahun setengah. Kidul celuturun sono teh naon samudra gitu ya. Kaler nyata mata air Cipasarang jeung Cimangke nyata Hurduni gitu. Batak anu sebatkeun ulayat kampung adat Tukuh teh nominanan dia petana teh kitu teh gitu. Kayak nanti jantan tilu desa ini teh. Tipe nusa desa, area nama jantan tilu desa, nyata desa Cijame, desa Karangsari, desa Ciroyom. Nah, itu bagian asal usul. Terus kuncen yang sekarang itu Mama Uluk Lukman. Mama Uluk Lukman, ya, yang kuncen sekarang. Itu udah ke berapa? Keturunan ke berapa? Itu ke-16. Ke-16. Ya. Ke-16. Generasi ke-16 Mama Uluk itu. Sebelumnya sebelum Mama Uluk itu siapa? Abahnya, bapaknya. Bapaknya. Kealamin nggak sama Abah? Itu. Itu fotonya. Oh, ini foto-fotonya. Dari mulai itu berapa? Mama Uluk itu. Bukan yang kopi bodas begini ya. Yang paling ujung itu? Ini bukan. Yang tengah ini. Oh, yang tengah. Coba kameramen. Ibu mau itu dua. Yang mana Mama Uluk ya? Itu. Saya ke sini. Nah, ini. Nah, ini. Itu kuncen ke-13. ini kuncen ke-13. Bapaknya itu, akinya itu kuncen ke-11. Nah, ini fotonya ya, mana ya? Mama Ajengan Bani. Mata kuncen di Dukuh mah kiai sadayana. Kiai semua yang jadi pemasjid gitu. Jadi kuncen teh adalah kiai gitu. Mati kepilih Ki Haji Muhammad Ilyas, Ki Haji Muhammad Nuryat Uyut. Ki sadayana gitu. Masya Allah. Nah, itulah baraya itu sejarah singkatnya di kampung adat Aki cenah dapat uwi. Ke Cidamar disarenkeun. Hanya ke Anjeun Mbak Uwi mah manya kaula mah uwi. Ke Cidamar. Di Cidamar di Taman Manalusu aya hiji anu ngalangkung bade kapal dieu. Nya naros Aki ini di mana? Kaula ti Dukuh. Di kabutu daya kan. Nah, naon nya agaknya ka mana ayeuna arek balik nya balik. Terus anu bogana cenah hiji kiai jumhur balik kasep jadi pinter gitu. Syekh Abdul Jalil. Oh gitu. Nya cek anu nah tadi batur mah cenah kiai tadi jauh deukeut tadi kana jauhan. Nah, tadinya mana suara kisah ini cenah aki cenah. Terus gitu tah hayang balik deui nya teh dugi ka dieu hiji di tuang maung gitu ya. Sejarahna. Oh. Anu hiji lompat ke laut nyata muat di laut. Oh, berarti dua nanage ente sampai uih deui. Tuh, dirinya Taman Nalu saya makomna ya. Masyaallah. Seperti itulah sejarahnya ya. Jadi sebelum adanya Syekh Abdul Jalil dulu itu yang menunggunya itu kakek nenek itu ya. Cuman namanya siapa ya? Aki Canda, ini Canda. Aki Canda, Nini Canda. Chandra. Oh, Aki Chandra, Nini Chandra. Dulu sebelum adanya Syekh Abdul Jalil di sini itu penunggunya Aki Chandra, Nenek Chandra. Jadi setelah Syekh Abdul Jalil datang, Nenek Chandra dan Aki Chandranya kembali lagi pulang ke kampung Cidamar. Nah, cuman katanya ketemu dengan salah satu warga ya di jalan, disuruh lagi untuk balik ke sini, tapi dua-duanya malah nggak sampai lagi ke sini. Walau alam pada kemanain. Kalau bahasa dulu mah tilemnya, tilem. Makomnya ada. Tapi makomnya ada, makamnya. Taman Nalu sendiri. Nah, ini yang mungkin pertanyaan saya terakhir ini Bapak, maksudnya larangan di kampung adat Tukuh itu apa aja sih? Larangan kampung kan? Iya, larangan kampung. Kampung pertama pamitamu mata yang melonjor sampean kabeh dia. Oh, kalau tidur atau lagi duduk ini nggak boleh selonjorin kaki ke arah sana. Berarti ke arah mana ini? Kiblat. Makom ya enggak. Oh, ke arah makom ya. Berarti arahnya apa itu? Utara. Tuh, Baraya. Jadi buat Baraya Kang Eri ini yang mau datang ke sini, itu larangannya ya. Mau juga anak-anak udah pada mau orang sini, mau tamu, nggak boleh selonjorin kaki ke arah utara, karena tepatnya sebelah sana itu adalah makom. Terus yang kedua ya banyak sih, jangan
makan sambil berdiri. Jangan makan sambil berdiri, Jangan itu makan sama tangan kanan kiri. tangan kiri. Oh ya, itu mah sama ya, itu larangan-larangan. Itu syarat namanya. Iya, iya. Terus bagi warga masyarakatnya di sini kan udah jelas ya larangannya, nggak boleh rumah nggak boleh pakai listrik. Dan juga nggak boleh pakai emas. Oh, jadi warga sini tuh nggak boleh punya emas. Punya mah nggak apa-apa. Nggak boleh pakai lah. Nggak boleh pakai. Kalau punya mah nggak apa-apa berarti. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya kalau punya, ibaratkan ada yang ngasih nih, ngasih emas, nggak apa-apa ya, mungkin diterima tapi disimpan, nggak boleh dipakai. Berarti itu berlaku buat semua. Maksudnya cewek cowok. Ya cewek ada cowok makan nggak boleh kan. Oh iya. Cewek. Ya maksudnya Nggak boleh ingon-ingonan di sini. ingon-ingonan maksudnya. Buat domba, buat Oh, nggak boleh ternak. Orang sini itu nggak boleh ternak. Nggak boleh. Tapi kalau bercocok tanam mah biasa ya, bertani mah. Ketiga, jangan jualan makanan sakupun kayak pisang, Kayak jualan gorengan berarti. gorengan nggak boleh. Nasi. Oh, jualan nasi nggak boleh. Di sini nggak ada warung kan? Ada warung sini. Tuh, berarti jadi kalau mau kesini memang nggak ada warung ya, nggak ada warung nasi. Warung Terus apapun nggak juga warung apapun nggak ada di sini ya, kecuali di Dukuh luar. Tapi untungnya, ketolongnya ini kampung Dukuh dalam sama Dukuh luarnya berdempetan gitu. dekat, ya. Jadi kalau mau ke warung ya dekat sih gitu. Jadi Kan anak lu. nah, jadi ini mah khusus buat warga kampung Dukuhnya, nggak boleh jualan kayak gorengan Nggak ada atau warung lah, kalau nggak boleh jualan warung. nggak ada warung, nggak boleh ada warung. Terus rumah nggak boleh, selain pakai listrik itu nggak boleh pakai kaca ya, sama kata nggak nggak boleh pakai kaca. Terus Terus ini harus dipapas, jangan pakai ragajian gitu. dipapas ya. Jadi papas semuanya papas. Tuh bahan-bahannya pun yang dipakai rumah itu harus dipapas ya, juga nggak boleh diserut, Ini nggak boleh digergaji. bangunan ini memang enggak 100%, ini 80% lah. Karena 8%. kalau bahan asli Dukuh mah ininya palupo di atas itu. Oh, atasnya boleh pelupuh. Jadi kalau palupo di bawah mah ini ke apa? Ke atas kayak ini kan. Kalau palupo di sana mah ini ke bawah. Oh gitu. Kalau asli Oh, yang asli dulu asli dulu bentuk gitu. dulunya. Nah, terus juga yang nggak boleh, walaupun lemari juga sama ya, nggak boleh ada kacanya. Kayak seperti risbang nggak Terus berarti yang nggak boleh tuh dicat, nggak boleh. boleh. Oh, nggak boleh dicat juga. Tuh, jadi seperti itu larangan-larangannya. Pintu lagi nggak ada yang ngadep ke atas. Pintu ya, untuk pintu. Jadi semua tuh pintu itu ngadepnya ke arah apa itu namanya? Selatan ya, nggak boleh ada yang ke utara. Hanya banyak ke selatan karena kata orang dulu kayak kita langsung menghadap ya. Itu. Nah, seperti itu Baraya ya. Nih, sejarah singkat dan juga peraturan-peraturan yang ada di sini. Kalau untuk pakaian bebas ya, yang penting tertutup mungkinnya Pak. Nah, kalau untuk pakaian sih di sini bebas Kalau ya. jarak memang spesial jarak. Kecuali kalau berangkat jarah, karena jaro itu khusus ya. Kalau khusus di hari Sabtu, nggak bisa di hari yang lain ya. Hanya hari Sabtu kalau di sini jarohnya. Dan itu khusus pakai baju hitam, polos ya. Pokoknya baju polos ya. Berarti kalau warna nggak jadi masalah? Nggak boleh. Oh, nggak boleh, hanya hitam sama putih. Putih, kuning bisa bebas. Oh, bebas warna bebas, cuman yang penting polos. Kalau mau kuning pure gitu. Hijau, bodas gitu. Itu di bajunya sama celananya nggak? Nggak boleh celana. Pakai celana. Oh, berarti pakai sarungan. Pakai selpak nggak boleh. Oh, jadi nggak pakai dalaman juga? Ya, kayak perempuan nggak boleh BH, nggak boleh. Oh gitu, nggak boleh pakai sendal juga ya, nggak boleh pakai perhiasan, nggak boleh pakai sendal, harus punya wudhu, harus mandi dulu. Mandi jaro, gitu. Itu syaratnya Baraya ya. Ya pokoknya buat Baraya. Nggak boleh meludah kan. Oh, di area lokasi makam nggak boleh ngeludah. Gimana pun darurat, keluar dulu kalau mau ngeludah berarti ya, keluar dari area situ. Kalau nggak batal wudhu nggak boleh kan. Nah jadi Itu kalau bulan puasa saya itu kan biasa bulan puasa kayak udah budaya ya. Iya. Tapi itu kalau ke atas lupa itu. lupanya. Pokoknya enggak mau itu kan. nggak mau keluar. Ini Iya. biasa-biasa kan seperti gitu kan. Biasa gitu. Tapi udah mau jaroh masih inget-inget tuh dari luar ini itu begitu kan. Oke lah buat Baraya Kang Eri semua, pokoknya yang penasaran silahkan datang saja ke sini untuk datang berziarah atau bersilaturahmi ya.
datang ke sini bersilaturahmi dengan Pak Kuncen, silaturahmi dengan warga masyarakat di sini. Karena saya sudah merasakan sendiri nih ya, saya datang ke sini bahkan sampai menginap nih di sini. Masya Allah di sini itu luar biasa, warga masyarakatnya benar-benar welcome, benar-benar pada baik ya. Dari mulai saya datang sampai sekarang, Masya Allah lihat ya. Jadi tidak ada yang dibeda-bedakan di sini itu ya. Adanya. Nah, iya, tidak ada yang dibeda-bedakan. Mau kaya mau miskin semua rata kalau udah ke sini. Kalau makan di atas itu ada bupati, ada Iya. ini sama seperti yang Mau tukangnya. pejabat, mau kolomerat ya, mau tukang macul di sini rata baraya ya. Nggak ada yang dirajain. Kayak di Kobong, kayak di Kobong. Nah, kayak di pondok, kayak tinggal di Kobong. Jadi sama gitu. Kalau mau itu pengusaha gimana pun kaya, kalau udah masuk ke makam, sendal harus dibuka. Harus mandi dulu gitu. Kalau nggak mau mandi nggak boleh masuk. Yang Gitu. berjasa luang kan. Luar biasa ya. PNS sama yang mau kawin nggak boleh. Cuma dua. PNS. Pegawai negeri. Nah, jadi tapi Sama untuk yang mau pegawai negeri nggak boleh masuk ke tempat jarohnya, ke tempat makam ya. Yang mau kawin itu. Dan yang mau kawin, aduh, yang calon pengantin berarti calon pengantin nggak boleh ke makam. Tapi kalau ke kampung adatnya boleh, bebas gitu. Mau nginep juga, cuman kalau seandainya yang datang sininya PNS pegawai negeri, aduh mohon maaf nggak bisa ngikut jarah ya. cuma Kalau mau luar berdoa di luar aja, bisa di luar aja. Coba ikut coba kan di sini ada Heeh. ketua pertanian, Iya, polisi, yang Pak Gitu. Guru. Gitulah Baraya ya. Jadi seru pokoknya mah datang ke sini ya. Bagi yang belum sih bolehlah sekali-sekali datang ke sini biar tambah pengalaman, dan mudah-mudahan ya keberlangsungan kampung adat seperti ini tuh terus berjalan ya, turun temurun ke anak cucu. Jangan sampai adat istiadat ini hilang begitu saja ya, tetap dilestarikan ya. Nah, dan juga buat semuanya ya yang menonton, terus buat kita semua juga yang ada di sini, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, panjang umur, digampangkan mencari rezekinya, dipermudah segala urusannya, dan juga selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mungkin segitu saja perjumpaan pada kesempatan video malam ini. Sampai jumpa lagi ya di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.